Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa News Patroli TV yang selalu setia mengikuti tayangan berita-berita kami. Perlu diketahui bahwa warga desa Sidokepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Satreskrim Polresta Sidoarjo. Polemik program tanah sistematis lengkap atau yang disebut PTSL di desa Sidokepung Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo kembali memanas. 95 warga desa yang menjadi korban dugaan pungli oleh mantan Kadis Sidokepung Elok Suciati menggeruduk Polresta Sidoarjo pada Selasa 16 Juli 2024 untuk menindaklanjuti laporan mereka. Purnawirawan Polisi, Kombes Pol Haji Eli Wahyu Ningtyas yang juga menjadi saksi dan mewakili beberapa korban turut dalam aksi ini. Eli sebelumnya telah melaporkan kasus ini ke Polresta Sidoarjo. Menurut Ali, mereka belum menerima perkembangan signifikan dari laporan tersebut. Kami datang ke sini untuk menanyakan perkembangan terkait SP2HP yang kami kirimkan ke Polresta Sidoarjo, ujar Eli. Kuasa hukum warga desa Sidokepung M. Soleh Eshar Temhat menjelaskan bahwa laporan ini terkait dugaan pungli PTSL tahun 2023. Sekitar 1.000 pemohon PTSL dimintai biaya sebesar 150.000, namun setelah itu masih disuruh beli patuk dan materai sendiri, jelas Soleh. Para pemirsa News Patroli TV yang setia, sekarang marilah kita ikuti penjelasan Ali Wahyu Ningtyas. Tempatkan di tempat penyidik untuk diterangkan hasil daripada pemeriksaan yang sudah dilaksanakan oleh dia. Saya dengarkan bahwa yang pertama dia menyampaikan karena saya sudah 8 kali, 10 kali telepon tidak pernah dijawab, dia ganti nomor. Katanya sudah ditaruh di SP2HP. Nah, SP2HP yang sudah diluncurkan ke saya kan cuma 3 itu. Iya. Harusnya kan setelah memanggil bendahara dengan sekretaris itu kan harus ada nomornya. Saya nggak punya nomor. Makanya ini tadi kalau nanti dia tidak, saya lihat di SP2HP belum ada nomornya dia, yang baru ya tetap kita minta nanti ya. Terus kelanjutannya insya Allah akan dibantu karena dengan kedatangannya Pak Soleh dengan rekan-rekan semuanya disampaikan oleh Pak Soleh. Nanti akan dibantu. Kalau enggak, kita kan enggak kepingin ramai, itu enggak kepingin. Cuman bagaimana prosesnya. Sempat terdengar bahwa penyidik itu menyampaikan dari wakil saya, saksi juga sama dengan saya, memang penyalahgunaan wewenang dan pencemaran nama baik itu ada, korupsi juga ada. Korupsinya perkiraan saya adalah patok kita sudah menyiapkan sendiri, di sini suruh bayar 150.000. Nah, ini akan diungkap. Selanjutnya tadi kita dengar bahwa sebenarnya pemanggilan ke Elok, tapi di-cut oleh pimpinan, siapa yang meng-cut tidak berani untuk menyebutkan. Ini nanti juga saya kepada kuasa hukum, akhirnya tidak tahu nanti kelanjutannya kayak apa ini nanti Pak Soleh yang menjelaskan periode akan datang. Mantap lah, polwan temenan Jess. Polwan sudah lulus. Jadi tadi awalnya kita ditemui oleh penyidik. Setelah ada diskusi-diskusi, akhirnya kita diketemukan dengan Kanit. Kita pindah ke ruangan Kanit. Dan Kanit menyampaikan kepada kita segala macamnya. Dan kita juga menyampaikan bahwa tujuan kedatangan kita bersama 15 orang ini yang lagi nunggu di bawah bukan dalam bentuk intervensi. Tetapi ini adalah bagian dari keseriusan para korban yang siap diperiksa bahwa para korban ini memang mengalami perbuatan kesewenang-wenangan. Nah, sebenarnya 150.000 itu bukan pungli, sebab itu adalah resmi
Jadi biaya yang memang dibebankan kepada para pemohon setiap persil di dalam PTSL itu dikenakan biaya 150.000 resmi. Menjadi pungli sebab biaya 150.000 itu sebenarnya untuk pengganti patok dan materai. Menjadi masalah ketika materainya gowo dhewe, patok dikongkon gowo dhewe. Nah, itu menjadi masalah sehingga 150.000 yang awalnya itu resmi menjadi pungli. Dan ini saya sampaikan kepada Pak Kanit, ini masalah serius. Kenapa masalah serius? Sebab PTSL banyak terjadi pungli. 2 minggu yang lalu kita ceritakan, kita juga membuat konten kasus Desa Gilang. Taman sepanjang juga pungli. Nah, ketika Elok belum menjadi anggota dewan saja kasusnya kayak begini, apalagi kalau nanti dia menjadi anggota dewan, tentu akan susah lagi, ya kan gitu loh. Sehingga ya mau tidak mau menurut saya polisi harus gercep. Nah, tadi Pak Kanit pun berjanji akan segera membuat gelar perkara yang tujuannya itu untuk melihat apakah memang ada peristiwa pidana. Kalau memang ada peristiwa pidana, tentu kasus ini akan ditingkatkan. Dan saya sudah izin, nanti setelah pertemuan ini saya akan bikin konten mau tak viral. Bukan dalam bentuk kita marah kepada polisi, tidak. Tetapi ini bagian dari keseriusan kita. Kasus korupsi itu menjadi concern lah. Negara ini concern. Duitnya negara tak entek. Buat koruptor ini jangan sampai dalam kasus yang tingkat desa ini malah bulet kayak kekean kan gitu. Jadi ini tadi yang hasil pertemuan kita, tetapi begini, dalam kasus ini gak usah khawatir, kita akan nek iso sering-sering datang ke sini. Dan kami tadi juga menyampaikan butuh kepastian. Nek memang dianggap begitu duduk kalau nak tindak pidana ya wis. Ini sedang melangkahkan itu, cari alternatif lainnya. Tapi saya hakul yakin iki ono bahwa ini ada peristiwa pidana, bahwa ini ada tindak pidana korupsi, ada penyalahgunaan wewenang. Gitu. Jadi wis aja khawatir, semoga-moga dengan nanti konten viral itu jebol nek bahasane Pak S itu. Si apa carane? Elok ini harus masuk. Bahkan tadi saya cerita, sebelumnya saya bikin konten masalah duit 20 juta. Dan alhamdulillah uang itu dikembalikan. Ini kan bukti nun. Nek duduk melanggar hukum lah pembalikno duwite wong kan. Iya Pak Soleh, untuk sementara ini korban yang sebanyak 15 orang ini statusnya bagaimana? Sebagian 95 bukan 15. 95 korban. Ini yang Perwakilan. Oh iya, sing dikongkon nggo manten, patok iki kan duduk wong 90. Semua. Ya, Semua jadi korban. Iya. Yang 95 itu korban sertifikat gak jadi. Gak jadi. Tapi nek korban pungli berarti piro? Wong 1000. Beli patok semuanya 1000. Jadi berarti bukan 150 kali 95 kali 1000. Seribu warga ya Pak. termasuk yang sudah jadi. Untuk penyidiknya sendiri atas nama siapa nih? Dodi Eko. Dodi Eko. Itu untuk tanggapan Pak Soleh sendiri Pak dengan adanya kasus semacam ini sejauh mana untuk langkah-langkah kedepannya ini nanti? Ya pokoknya kita akan kerja terus supaya kasus ini tidak boleh mandek, supaya kasus ini segera naik ke penyidikan, supaya segera ada penetapan tersangka dan segera ditahan. Ini kita tidak main-main.
serius masalah ini. Pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tanya pengaduan yang diadukan oleh Bu Eli, warga Sidokepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, mantan Polri, Polwan, ya pangkat terakhir Kombes. Nah, yang diadukan ini adalah dugaan tindak pidana korupsi di mana terkait PTSL tahun 2023 ya. Di mana ada 1.000 pemohon, warga itu dimintain uang 150.000 untuk biaya materai, penggantian materai dan patok. Nah, tetapi masalahnya adalah setiap warga ini tetap disuruh beli patok, tetap disuruh beli materai. Sehingga menjadi pertanyaan, terus uang 150.000 kali 1.000 orang itu digaya opo kan gitu. Oleh karenanya pada bulan Januari 2024 jenengan buat pengaduan di sini. Ya. Nah, harapannya ini para saksi-saksi ini, saksi pungli ini siap kabeh kan gitu loh. Iya. Kenapa kita segera kasus ini dan digelar dan tidak boleh mandek? Sebab yang dilaporkan ini adalah mantan kepala desa, dan mantan kepala desa sebentar lagi dilantik menjadi anggota Dewan Kabupaten Sidoarjo. Logika sederhana, tidak menjadi anggota Dewan saja susahnya minta ampun, apalagi kalau nanti menjadi anggota Dewan. Oleh karenanya kita ingin kasus korupsi sebagaimana Undang-Undang Tipikor harus mendapatkan dikerjakan itu lebih dulu daripada kasus lain. Jadi harapannya dengan kehadiran kami di sini, kasus ini tidak mandek dan segera naik ke penyidikan dan segera ada penetapan tersangka, dan kalau memang salah dan harus segera ditahan. Nah, harapan Ibu? Ya, saya kan berharap keadilan ya dari pihak Bu Elo ya, dari kepolisian. Oke. Karena kenapa itu nggak jadi-jadi gitu loh, nggak diikut sertakan. Alasannya kemarin Pamong ya, katanya waktu kita rapat itu katanya Pamong kita tidak mendukung Bu Elo. Loh, saya itu nggak kenal Bu Elo. Yang saya tahu dia adalah kepala desa kita, dan waktu itu kita kan ada pengurusan PTSL, ya udah ikut aja karena kita kan kemarin sudah nggak berhasil, terus ada bareng-bareng untuk PTSL kita dimintain uang 150, oke semua kita laksanakan, semuanya sudah pada jadi, kanan kiri belakang saya jadi semuanya, tinggal punya saya itu loh, hitungan kan gampang. Alasannya apa coba? Katanya tidak mendukung Bu Elo. Loh, kan lihat dulu pribadinya gitu loh Pak. Kalau untuk mendukung ya nanti dulu gitu loh. Kalau ini kan urusan beda dengan untuk mendukung. Kata Pamongnya seperti itu. Gitu loh. Pada saat mengatakan katanya tidak mendukung Bu Elo, itu posisinya berada di mana itu? Waktu rapat bareng-bareng ada Pak PJ Pak PJ atau Pak, waktu itu kita rapat bareng-bareng Di Balai Desa, di Balai Desa ada saksinya. Karena tidak mendukung katanya gitu. Oh gitu ya. Jelas itu. Begitulah tadi penjelasan dari akhir saksi korban PTSL. Dengan berakhirnya keluhan korban PTSL, maka berakhir pula sajian berita kami. Jangan lupa ikuti terus sajian berita-berita terbaru dari channel kami News Patroli TV. Sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.